Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri tutorial identifikasi areal cadangan pangan di wilayah Kesatuan Pengolahan Hutan. Pada video kali ini kita akan masuk pada tahap terakhir, yaitu tahapan identifikasi atau perapisan areal potensial cadangan pangan, yang dimana tahap ini seluruh hasil analisis yang telah kita lakukan sebelumnya, yang meliputi analisis penutupan lahan, serta evaluasi lahan untuk pertanian. Kita akan menggabungkannya untuk menentukan area yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai cadangan pangan di wilayah Kesatuan Pengolahan Hutan. Tahapan ini dilakukan dengan menggabungkan berbagai peta tematik di bidang kehutanan yang meliputi peta kawasan hutan, kemudian fungsi ekosistem gambut, peta penutupan lahan, ketinggian, sampai dengan peta kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Pada data-data yang kita gunakan terdapat dua kriteria, yang dimana kriteria tersebut dari peta ini bisa menjadi penapis dan menjadi potensi, yang dimana untuk kawasan hutan itu yang ditapis adalah hutan konservasi, kemudian hutan lindung di luar PIAPS. Kemudian areal potensialnya yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Begitupun dengan peta-peta tematik yang lainnya. Peta-peta ini disesuaikan dengan ketersediaannya di wilayah KPH. Misalkan di sini mungkin terkait dengan fungsi ekosistem gambut, tidak seluruh KPH memiliki ekosistem tersebut. Jadi peta-peta ini juga disesuaikan dengan areal atau ketersediaannya di masing-masing KPH. Selanjutnya dari hasil penapisan juga kita akan mengarahkan pada skema pengolahan, yang dimana di sini terdapat dua kategori skema. Yang pertama adalah skema dalam sektor kehutanan yang meliputi perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH, kemudian perhutanan sosial, dan selanjutnya adalah kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Sedangkan skema di luar sektor kehutanan yaitu persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Selanjutnya dari skema pengolahan tersebut kemudian diarahkan pada pengolahan areal potensial cadangan pangan, yang dimana areal bukan berpenutupan hutan, kemudian belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Hal tersebut dapat dikelola melalui skema KHKP, PPKH, atau arahan PBPH maupun perhutanan sosial. Namun, jika areal yang bertumpang tindih dengan peta arahan PBPH, pengolahannya dapat diarahkan melalui skema PBPH, HKP, maupun PPKH. Selanjutnya, untuk areal yang tumpang tindih dengan peta arahan perhutanan sosial, dalam hal ini pencadangan dan potensi, pengolahannya dapat diarahkan melalui skema perhutanan sosial, KHKP, maupun PPKH. Selanjutnya, jika areal yang tidak termasuk dalam arahan PBPH maupun perhutanan sosial, maka pengolahannya dilakukan melalui skema KHKP maupun PPKH. Yang terakhir adalah jika areal yang telah dibebani perizinan kehutanan, dalam hal ini PBPH, PS maupun KHKP, hal tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk tahapan identifikasi ini kita akan melakukannya di aplikasi Quantum GIS, yang dimana metode yang digunakan adalah fungsi overlay, dalam hal ini intersect, untuk menggabungkan peta yang digunakan dan menggunakan raster calculator atau expression query untuk menyeleksi kategori yang memenuhi syarat potensial dan non-potensial terhadap areal cadangan pangan, yang selanjutnya akan diarahkan pada skema pengelolaan. Oke, kita masuk pada aplikasi QGIS untuk melakukan proses identifikasi atau penapisan. Di sini ada beberapa peta tematik yang akan kita gunakan, mulai dari kawasan hutan, kemudian PPS, PPKH, PPPH, PAPH, arahan PS, kemudian di sini ada blok tata hutan KPH, penutupan lahan, sampai dengan kelas kemampuan lahan dan kesesuaian lahan.
Identifikasi ini merupakan identifikasi area cadangan pangan untuk komoditas jagung. Jadi yang akan dilakukan identifikasi adalah komoditas jagung. Namun sebelum itu di sini ada beberapa peta yang tidak melingkupi keseluruhan wilayah KPH-nya, mulai dari arahan PS sampai dengan PPS. Jadi kita akan melakukan union dulu dari beberapa peta-peta berikut. Namun untuk peta yang telah melingkupi keseluruhan area KPH-nya seperti blok KPH sampai dengan kesesuaian lahan, itu tidak perlu kita lakukan union. Berikut untuk unionnya, kita pakai blok tata hutan untuk inputnya. Oke, di sini klik pada vektor, klik pada menu vektor, kemudian pilih Geprocessing Tools, selanjutnya pilih Union. Nah, di sini yang untuk input layernya, mungkin kita pakai yang PPKH dulu. Selanjutnya untuk overlay layernya kita pakai blok KPH. Selanjutnya klik Run. Nah, di sini sudah selesai untuk unionnya. Di hasilnya, kemudian kita open attributable. Kita akan mengisi area yang di sini untuk penamaannya kita isi menjadi non PPKH karena ini merupakan areal KPH yang tidak memiliki izin PPKH. Selanjutnya kita klik edit, kemudian isi menjadi non PPKH. Oke, selanjutnya kita akan menghapus field blok KPH-nya. Klik pada delete field, selanjutnya pilih blok KPH dan klik OK. Nah, di sini sudah terhapus untuk blok KPH-nya. Kemudian kita stop editing dan save. Selanjutnya kita simpan file yang telah kita union atau kita lakukan ekspor. Save as, kemudian pilih tempat penyimpanan. Sini PPKH. Dan klik OK. Nah, ini sudah ditambahkan untuk PPKH-nya. Kita hapus. Oke, untuk proses ini dapat dilanjutkan pada peta-peta yang lainnya, yaitu peta PAPH, kemudian arahan PS, PPS, PBPH. Karena peta-peta tersebut tidak melingkupi keseluruhan area wilayah KPH-nya, sehingga kita perlu lakukan proses union sehingga bisa dilakukan intersect. Oke, kita sudah melakukan proses union pada beberapa peta yang kita akan gunakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan overlay pada peta-peta yang akan kita gunakan dengan metode intersect. Di sini untuk metode intersect-nya kita pakai yang multiply. Caranya yaitu klik pada menu processing, kemudian toolbox. Di sini kita cari intersect. Nah, di sini sudah muncul untuk intersect-nya, kita pilih yang multiple. Nah, selanjutnya untuk pada overlay layers-nya, kita pilih keseluruhan peta-peta berikut dengan select all, kemudian OK. Selanjutnya kita lakukan penyimpanan file, arahkan pada tempat penyimpanan yang diinginkan oleh pengguna. Di sini saya memberi nama areal cadangan pangan KPH Sumut Unit XX. Nah, kemudian save, kemudian klik run. Tunggu prosesnya beberapa saat. Nah, di sini kita telah selesai melakukan intersect. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, yaitu open attributable, kemudian pilih open attributable. Nah, di sini sudah kita lakukan proses intersect. Kita akan menghapus beberapa field yang tidak diperlukan. Klik toggle editing, kemudian pilih delete fields. Di sini yang kita akan hapus adalah SHP area-nya, kemudian SHP link-nya.
Klik ini, kemudian pilih OK. Nah, di sini sudah ada beberapa field untuk hasil penggabungannya. Di sini ada field PAPH, run PS, blok KPH, kemudian PBPH, kemudian fungsi kawasan hutan, kesusahan lahan, ketinggian, kelas kemampuan lahan, kemudian penutupan lahan, PPKH, dan PPS. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan field baru, yaitu areal potensial dan non-potensial berdasarkan kriteria yang telah kita jelaskan sebelumnya. Sini tambahkan field keterangan, kemudian pilih string, dan klik OK. Selanjutnya kita akan membuat field lagi, yaitu field skema. Kemudian pilih teks, dan untuk lengthnya kita kasih 50. Oke. Kemudian kita akan menambahkan field lagi untuk luas areanya. Luas. Pilih decimal number range, kemudian klik OK. Oke, kita telah selesai melakukan penambahan field. Yang selanjutnya kita akan melakukan conditional logic atau query pada tiap-tiap field berikut, yaitu field keterangan, skema, dan perhitungan luas dari hasil identifikasi areal cadangan pangannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengisian field keterangan dan skema menggunakan conditional logic dengan prinsip yang sama seperti saat kita melakukan analisis kemampuan dan analisis kesesuaian lahan. Untuk mengisi field keterangan, kita akan melakukan penapisan yang mengacu pada tabel 29 di bab 7, yaitu identifikasi areal cadangan pangan di wilayah KPH, di mana terdapat kriteria data untuk mengetahui potensi areal cadangan pangan. Terdapat beberapa data, mulai dari kawasan hutan sampai dengan kesesuaian lahan. Yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah menginputkan conditional logic untuk kriteria penapis pada semua peta, kemudian baru menginputkan kriteria yang potensial. Sebelumnya kita aktifkan dulu toggle editing mode. Kemudian kita pilih Open Field Calculator, checklist update existing field, pilih keterangan, dan breakdown fields and value. Untuk peta yang pertama yaitu kawasan hutan, maka kita klik FKH, kemudian klik All Unique. Penapisnya adalah hutan konservasi dan hutan lindung di luar PIAPS. Maka kita tulis di bagian expression, case, enter, tab, when, spasi, double klik FKH, sama dengan double klik HL, dan kutip 1 non-potensial. Kemudian kutip 1 kembali. Selanjutnya untuk fungsi ekosistem gambut, karena pada wilayah studi yaitu KPH Unit 20 Sumatera Utara tidak terdapat data fungsi ekosistem gambut, maka kita akan lanjutkan ke penutupan lahan. Klik PL, kemudian klik All Unique, dan kita inputkan kriteria penapisnya berdasarkan value-value yang tersedia. Double klik PL, karena terdapat beberapa value, maka untuk mempersingkat conditional logicnya kita akan menggunakan perintah in, spasi, kurung buka, double klik hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, dan tubuh air yang sesuai dengan kriteria penapis. Kemudian kurung tutup dan non-potensial. Logik ini artinya ketika penggunaan lahan adalah hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, dan tubuh air, maka area tersebut adalah non-potensial untuk cadangan pangan. Kemudian selanjutnya adalah ketinggian yang di atas 1000 mdpl, maka kita tuliskan when, double klik ketinggian, klik all unique value. Karena ini hanya ada satu value yang dimasukkan, kita bisa menggunakan sama dengan, double klik lebih sama dengan 1000, kemudian ketikkan dan kutip 1 non potensial, kutip 1 kembali. Selanjutnya adalah PBPH, kita klik PBPH, kemudian klik all unique value. Namun karena kita tidak memiliki value areal kawasan lindung atau tidak terdapat informasi areal kawasan lindung di sini,
sini, otomatis kedua value ini masuk kepada areal yang potensial. Maka kita akan inputkan nanti setelah kriteria penapis untuk seluruh peta selesai. Sehingga kita akan lanjut ke arahan pemanfaatan hutan. Namun juga untuk arahan pemanfaatan hutan merupakan areal yang potensial, maka kita lanjut menuliskan conditional logic untuk PPS atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, di mana penapisnya di sini adalah hutan adat. Kita klik PPS, kemudian klik all unique when PPS sama dengan hutan adat dan non potensial. Selanjutnya adalah perubahan peruntukan kawasan hutan, namun di sini kembali lagi kita tidak mempunyai datanya, maka kita akan lanjut ke PIAPS. Sama halnya dengan arahan pemanfaatan hutan, PIAPS sendiri merupakan area yang berpotensi untuk menjadi cadangan pangan, maka kita lanjutkan pada kriteria selanjutnya yaitu KHDTK. Namun kita juga bisa lihat di sini belum ada field KHDTK, sehingga kita akan lanjut ke PPKH atau persetujuan penggunaan kawasan hutan. Klik PPKH, kemudian klik all unique. Di sini terdapat value PPKH non tambang dan non PPKH, maka yang akan kita pilih untuk penapisnya adalah value non tambang. Kita ketikkan when, double klik PPKH sama dengan non tambang dan non potensial. Kenapa value non PPKH di sini tidak diikutkan? Karena value non PPKH merupakan area di luar PPKH, maka ini akan berpotensi menjadi area cadangan pangan. Sehingga kita bisa lanjutkan ke KHKP, namun di sini juga kita tidak mempunyai field KHKP. Kemudian kita lanjutkan ke blok tata hutan KPH. Kita klik BTH, klik all unique. Sama seperti sebelumnya, value yang kita punya di sini hanya blok pemanfaatan, di mana blok pemanfaatan ini masuk ke dalam area potensial. Kemudian kita bisa lanjutkan ke kemampuan lahan, di mana data yang ditapis adalah kelas 5, 6, 7, dan 8. Maka kita klik di sini KKL, kemudian klik all unique, tuliskan when KKL. Karena ada beberapa kriteria, maka kita akan gunakan in kembali, sama seperti penggunaan lahan, kurung buka, kelas 6,7,8, dan non potensial. Selanjutnya yang terakhir adalah kesesuaian lahan. Kita klik Keslah, klik all unique, when Keslah. Karena hanya ada satu value penapis yaitu value n, maka kita tulis di sini sama dengan double klik n dan non potensial. Setelah semua kriteria penapis diinputkan berdasarkan tabel 29, maka selanjutnya kita akan menginputkan kriteria potensial atau area-area yang berpotensi untuk dijadikan areal cadangan pangan. Kita tekan enter, kemudian tuliskan when kawasan hutan, klik FKH, kemudian klik all unique. Karena di sini terdapat 3 kategori hutan produksi, maka kita gunakan in HP, HPK, HPT, kurung tutup, dan potensial. Begitu juga selanjutnya untuk penutupan lahan, when double klik PL, kemudian klik all unique, in belukar, lahan terbuka, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, semak, kurung tutup, dan potensial. Selanjutnya adalah ketinggian. Area yang berpotensi yaitu area yang memiliki ketinggian di bawah 1000 mdpl. Klik ketinggian, klik all unique, tuliskan logiknya. Ketika ketinggian sama dengan di bawah 1000, maka area tersebut potensial. Selanjutnya adalah PBPH. Kita klik PBPH, kemudian muncul di sini area PBPH dan non PBPH. Keduanya masuk ke dalam kriteria potensial, maka kita ketikkan ketika PBPH adalah non PBPH, PBPH, maka potensial. Selanjutnya adalah arahan pemanfaatan hutan atau PAPH. Sama seperti PBPH, ketika PAPH adalah non PAPH dan PAPH, maka area tersebut potensial. Selanjutnya untuk PPS, area yang potensial adalah HKM dan non PPS, maka kita double klik PPS, kemudian ketikkan in kurung buka HKM, non PPS, kurung tutup, dan potensial. Setelah PPS ada PIAP pada field arahan PS. Ketika arahan PS adalah non arahan PS, pencadangan, dan potensi, maka potensial. Selanjutnya KHKP, namun kita tidak mempunyai field KHKP di sini, maka kita bisa lanjut ke blok tata hutan. Kita klik field BTH, kemudian klik all unique. Ketika BTH, karena ini hanya ada satu value, maka kita bisa gunakan sama dengan blok pemanfaatan, maka potensial. Kemudian ada kemampuan lahan atau KKL. Kita klik field KKL di sini dan klikkan all unique. Kita dapat lihat bahwa kelas
kelas yang potensial untuk areal cadangan pangan adalah kelas kemampuan lahan 1 sampai dengan kelas 4. Maka kita tuliskan di sini ketika KKL adalah 1,2, 3, dan 4, maka potensial. Terakhir yaitu kesesuaian lahan. Ketika Keslah sama dengan S3, maka potensial. Selanjutnya, kita tuliskan else, di mana else ini merupakan area selain dari logic yang telah kita susun, maka kita kategorikan ke non-potensial. Backspace dan ketikkan N. Kita bisa menyimpan expression ini dengan cara blok semua, kemudian di-copy dan dipindahkan ke file Word atau Notes pada perangkat masing-masing. Setelah tidak ada error di sini, tidak ada pesan expression is invalid yang muncul, maka kita bisa klik OK. Kita bisa lihat field keterangan telah berisi dengan value potensial dan non-potensial. Selanjutnya kita akan mengisi field skema dengan cara yang sama. Kita klik open field calculator, checklist update existing field, kemudian pilih skema. Untuk skema sendiri, kita bisa mengacu pada bab 7.2, di mana skema terbagi ke dalam dua kategori, yaitu skema dalam sektor kehutanan yang meliputi PBPH, perhutanan sosial, dan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, dan skema di luar sektor kehutanan yaitu persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Di sini dijelaskan bahwa pada areal potensial cadangan pangan yang memiliki penutupan bukan hutan dan belum dibebani perizinan kehutanan, pengelolaan dapat dilakukan melalui skema KHKP, PPKH, maupun arahan PBPH atau arahan PS. Namun apabila areal tersebut tumpang tindih dengan peta arahan PBPH, maka pengelolaan diarahkan melalui skema PBPH, KHKP, atau PPKH. Sebaliknya, apabila tumpang tindih dengan peta arahan PS, maka diarahkan untuk melalui skema PS, KHKP, atau PPKH. Sebaliknya, apabila tidak termasuk ke dalam arahan PBPH maupun PS, pengelolaan dapat dilakukan melalui skema KHKP atau PPKH. Sementara itu, untuk areal potensial cadangan pangan yang telah dibebani perizinan di bidang kehutanan, baik berupa KHKP, PBPH, maupun PS, dapat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk mengisi kolom skema, kita bisa kopikan conditional logic yang ada pada manual halaman 140 dan 141 yang telah disesuaikan dengan aturan skema pengelolaan pada bab 7.2. Dapat kita lihat di sini conditional logic terbagi atas 3 tahapan. Ketika keterangannya non-potensial, maka tidak akan diskemakan dan hasil akhirnya non-potensial. Kemudian kelompok kedua, yaitu ketika keterangannya potensial akan mengikuti skema PBPH ketika berada pada wilayah PBPH, kemudian akan mengikuti skema PS ketika berada pada areal PS, dan ketika berada pada areal dengan arahan PS atau arahan pemanfaatan hutan, maka dapat dilakukan mengikuti skema arahan PS atau arahan PBPH atau KHKP atau PPKH. Selain itu, ketika areal potensial tersebut tidak dibebani perizinan apapun atau arahan apapun, maka dapat dilakukan melalui skema KHKP atau PPKH. Baik, kita akan kopikan ini dan pindahkan ke bagian expression, kemudian klik paste. Ketika sudah tidak muncul informasi error atau expression is invalid, maka kita klik OK. Kita dapat melihat skema sudah terisi. Terdapat beberapa skema, yaitu arahan PBPH, KHKP, atau PPKH pada areal yang terdapat di dalam PAPH atau arahan pemanfaatan hutan. Kemudian terdapat skema arahan PS atau KHKP atau PPKH pada areal yang tumpang tindih dengan arahan PS. Di sini ada areal pencadangan dan juga potensi. Kemudian terdapat skema KHKP atau PPKH untuk areal potensial yang tidak berada pada areal PBPH, PAPH, PPS, arahan PS, dan PPKH. Dan terakhir ada skema PBPH pada wilayah potensial yang tumpang tindih dengan PBPH. Baik, setelah skema selesai, tahapan akhir yang harus kita lakukan adalah menghitung luasan dengan cara klik open field calculator, kemudian checklist update existing field, pilih luas, kita breakdown geometri, dan double klik area. Namun karena area di sini dihitung dalam meter persegi, maka kita akan konversi ke satuan hektar dengan cara membaginya, klik bagi, kemudian 10.000, dan kemudian klik OK. Setelah luasan terhitung, maka kita akan stop editing dengan cara klik toggle editing mode,
tersebut, kemudian kita simpan, dan kita dapat melihat sebaran luasannya di Microsoft Excel. Yang kita lakukan adalah membuka direktori penyimpanan file SHP tersebut dan klik file dengan ekstensi .dbf. Double klik, maka akan terbuka Excel yang berisikan tabel atribut dari SHP potensi areal cadangan pangan. Kemudian kita ke insert dan pilih pivot table. Setelah itu kita klik OK. Di bagian field name atau pivot table field ini, kita bisa checklist keterangan dan luas. Untuk keterangannya kita pindahkan ke row seperti ini. Jadi dapat terlihat bahwa dari 67.781 hektar area KPH Unit 20 Sumatera Utara, terdapat 1.600 hektar yang berpotensi sebagai areal cadangan pangan untuk komoditas jagung. Kemudian dari sini kita bisa checklist skema untuk melihat skema mana saja yang dapat dilakukan untuk pengelolaan areal-areal potensial. Maka kita checklist ini dan pindahkan skema ke bagian row. Dapat kita lihat terdapat 31 hektar di arahan PBPH, 856 hektar untuk arahan PS atau KHKP atau PPKH, kemudian 176 hektar untuk skema KHKP atau PPKH, kemudian terdapat 600 hektar untuk skema PBPH. Kita dapat kembali ke tampilan QGIS dan kita bisa melihat sebaran spasialnya dengan cara pilih properties, kemudian klik simbologi, pilih categorize, value-nya adalah skema, kemudian kita klik classify, dan berikut merupakan sebaran areal potensi cadangan pangan untuk komoditas jagung di KPH Unit 20 Sumatera Utara. Maka dari itu proses identifikasi areal cadangan pangan untuk komoditas jagung di KPH Unit 20 Sumatera Utara sudah selesai secara spasial. Selanjutnya dapat diikuti dengan identifikasi sosial, ekonomi, dan budaya pada wilayah-wilayah yang berpotensi untuk menjadi areal cadangan pangan komoditas jagung. Sekian untuk video identifikasi areal cadangan pangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.